Baik, terima kasih Mas William. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Muhammad Nur, Ustadz, Ustadz saya. Ustadz itu di Malaysia itu adalah guru. Jadi kalau memanggil semua dosen di Malaysia itu adalah Ustadz panggilannya. Ini Ustadz. Nah ini sekarang tuh juga guru ya Ustadz. Ya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan ini dengan tema-tema yang lebih banyak ya, dan banyak perkembangan yang membutuhkan pemikiran kita semuanya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada panitia dan dalam hari ini yang selalu ngompori peneliti Undip ini, beliau Prof. Muhammad Nur ini menginspirasi kita semuanya, karena ternyata teknologi itu jangan sampai berhenti. Banyak di sana itu yang menantikan. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita diskusikan, dan saya sangat terima kasih sekali sudah diundang dalam acara ini, dan sungguh sangat apresiasi juga ketika ini nanti ada seri-seri berikutnya, karena ozon plasma itu bukan hanya di satu bidang loh, ini milik bidang-bidang yang lain, kesehatan juga dekat, bahkan nanti larinya ke arah energi, pemanfaatan efisiensi yang sekarang digembar-gemborkan itu kan efisiensi. Nah itu tuh kan apa yang bisa kita lakukan? Ternyata yang memang banyak banget. Tadi sudah di spill ya sama Ustadz Nur, sudah disampaikan apa manfaat yang bisa dipetik. Oke, kita batasi saja untuk pembicaraan kita ke arah pangan, karena memang saya di bidang pertanian dan pangan, jadi lebih banyak pengembangan yang kami lakukan di lab bersama dengan tim ozon. Ini tim ozon itu di tempat kami itu kalau di total ya untuk tahun ini mungkin ada 15 gitu. Itu ozon semuanya itu. Jadi nah artinya tuh sangat menarik untuk terus dibicarakan. Dan terima kasih juga sudah membantu untuk proses pendampingan penelitian, mulai dari penelitian yang ringan-ringan sampai dengan penelitian yang terus dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang lainnya. Dan saya juga menyambut dengan sangat baik apa yang telah dilakukan oleh CPR ya, Center of Plasma Research ya. Ini selalu ada saja idenya, itu nggak selesai itu. Ini yang mungkin belum keluar tuh banyak banget ini, makanya Zoom ini harus diikuti sampai selesai ini. Bahkan setelah nanti saya pun juga saya ingin melihat detailnya, karena banyak hal yang belum disampaikan dan akan disampaikan di sini. Baik, jadi terkait dengan ketahanan pangan. Jadi memang sekarang tuh isunya itu bukan lagi ke arah food safety. Nah, itu karena memang tuntutan dunia. Ukraina coba sekarang. Nah, akhirnya apa? Impor tepung terigu bermasalah. Ya, kita masih membutuhkan sih ya. Jadi gimana? Ya masih tetap saja kita butuh impor. Bahkan kemarin, alhamdulillah saat ini pas saat menggantikan Pak Rektor di Kementerian Pertanian yang hari Senin kemarin ada MOU dengan Kementerian Pendidikan Saintek. Di situ hadir Pak Menteri Pertanian dan Pak Menteri Dikbud Saintek itu untuk tanda tangan dan untuk refresh kebutuhan pemerintah saat ini itu apa. Kebutuhan pemerintah saat ini itu yang paling saya highlight itu adalah akan membangun 200 feed mill dan juga ratusan storage. Saya kurang hafal berapa ratus itu storage. Nah, kalau udah bilang storage berarti gudang. Waduh, energi tinggi nih. Waduh, berarti harus pakai freon nih. Wah, padahal kita harus eco-friendly. Nah, ini kesempatan kita ini, jadi ya untuk terus menerus bisa ikut serta program pemerintah, karena mungkin ini
yang dibutuhkan. Storage yang dilaksanakan tim CPR ini sangat luar biasa menurut saya. Bahkan waktu itu pertama kali saya tuh apa iya sampai 3 bulan tuh Lombok itu cabai, akhirnya diajak oleh Pak Nur dan juga saya teliti, betul juga nih, ini ada apa gitu dengan ozon. Nah, makanya kalau untuk bagaimana dengan sel saya, tetapi bagaimana dengan ozonnya ya urusan Pak Nur, bagaimana cara untuk memproduksinya. Karena sebetulnya tuh ozon tuh sedikit aja dibutuhkan itu di bidang pertanian. Bahkan teman-teman yang ini di peneliti, yang di sini adalah peneliti W dan juga ada peneliti cabai, itu hanya butuh sekitar berapa ppm tuh namanya 60 100 kurang. Nah padahal alatnya Pak Nur itu alat yang 100-an itu, padahal ya oke sih itu bisa di-adjust ya. Kami butuh hanya 60. Untuk apa? Untuk menjaga barang-barang kami, untuk menjaga cabai, untuk menjaga pisang, untuk menjaga nanti akan ada yang namanya limbah. Barusan kita tadi bicara tentang limbah, dan ini ternyata sangat dekat hubungannya dengan ozon. Jadi tentang ketahanan pangan itu ternyata dari segala sisi bisa, termasuk ozon ini ya. Bahkan nanti arahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Nur betul, ada bagaimana cara self production pupuk NPK. Nah ini pupuk itu kemarin, bayangkan Pak Menteri sendiri kemarin bilang bahwa kita kemarin ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki tentang pupuk. Karena pupuk bermasalah, pasti bermasalah terus ini, distribusinya, kurangnya, padahal itu dibutuhkan. Masyarakat Indonesia kalau tanpa pupuk sudah amat nggak bertani itu. Dan bahkan karena memang pupuk ini dibutuhkan, berarti harus terjun ke masyarakat secara langsung. Untuk yang membutuhkan itu yang mana? Nah, saking pentingnya pupuk, maka nantinya nextnya ketika ozon ini kok ternyata sumber dari penghasil untuk degradasi menjadi pupuk nitrogen atau nitrat, kuncinya tuh ternyata ada di sini. Nah, butuh peneliti-peneliti yang ada di sini itu. Insya Allah Indonesia nggak kemana-mana kok, dan maju itu ketika ilmu itu didalami dengan baik. Ya saja kadang-kadang kita terlalu terlena dengan apa yang ada sekarang. Oh sudahlah, di ozon nggak cukup, kemudian yang di ruangan itu sudah semuanya, yang di tempat kami itu sudah ada ozon generatornya, udah cukup. Ternyata enggak. Dulu waktu COVID itu benar-benar sangat keren, ternyata sekarang pun juga masih tetap keren. Oleh karena itu saya akan memfokuskan beberapa hal terkait dengan penelitian kami di lab ini. Jadi akan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah limbah. Ini karena memang limbah yang barusan saat ini sedang ngetren, dan ini menjadi momok perusahaan. Jadi mungkin kita semua tahu keju ya. Siapa yang nggak suka keju? Tapi coba kita bisa nggak berpikir ada apa di balik keju? Berapa limbah yang dihasilkan? Untuk makan sekitar 1 potong keju, limbah yang dihasilkan sekitar, mungkin 1 potong keju itu sekitar 300 gram. Itu sebetulnya berasal dari 1 liter susu. Nah terus yang kalau 300, yang 700-nya kemana? Itulah limbah. Nggak sadar kan? Kita makan keju tapi kita buang limbah. Nah limbah ini itu benar-benar merusak lingkungan kalau dibuang langsung. BOD-nya tinggi, COD-nya, terus belum lagi 1 hari nempel di tanah, bakteri patogen ini sudah luar biasa tumbuhnya. Akhirnya apa? Mencemari. Ya dimanfaatkan Pak. Nah ini pertanyaan kita, untuk apa? Bahkan ada perusahaan yang menghasilkan limbah rela mengeluarkan uang 1 kali
untuk melaksanakan program pembuangan limbah ini bayar biar nggak masuk ke sungai, karena pengolahannya tuh sangat repot. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan saja? Itu kan masih punya banyak protein. Oke, untuk lingkungan protein memang kacau. Lingkungan itu memang enggak, jangan sampai ada protein di situ. Kalau bisa protein sudah termanfaatkan, ya mari kita manfaatkan. Terus yang kedua itu adalah gula, masih banyak gulanya. Oke, terus akhirnya kami mencoba untuk kedirikan dan berhasil dengan PT Roti Indonesia. Kemudian terus akhirnya jadilah yang namanya fermentasi whey. Oke, mungkin slide selanjutnya. Ini whey bentuknya seperti ini, kayak kayak pipis ya. Ya kalau pas itu ya kayak gini, kayak gitu memang. Repotnya ketika keju ini dijadikan, terus nanti di sini masih ada enzim. Akhirnya apa? Proses masih berlangsung. Saya jadikan sebagai nama Whey, oke, minuman enak. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu 1 hari itu saya harus membuang minyak yang sudah jadi itu, karena nggak ada yang satupun yang mau meminumnya. Apakah saya harus membuat kemudian diminum? Ya harusnya gitu, tapi masa ya industri masa ya harus seperti itu? Saya harus berpikir nih, apa yang menyebabkan konsumen itu nggak mau minum? Karena ternyata separuhnya itu nanti akan ada endapan. Endapan ini adalah kasein yang tadinya tidak menjadi keju. Di situ separuhnya itu masih ada. Akhirnya apa? Konsumen bilang, aduh ini busuk, memisah, jadi nggak selera. Akhirnya jadi tidak terjual. Ini masalah besar nih bagi industrialisasi. Ya akhirnya limbah jadi tidak bisa deh, karena harusnya saya pengen yang 3 bulan. Ustadz kan cabai aja 3 bulan bisa, masa saya nggak bisa? Nah makanya dengan menggunakan apa? Nah, fungsi ozon. Nah ini kan fungsi ozon itu adalah dengan protein ini memang sangat-sangat sensitif gitu. Kalau seandainya gumpalan tadi itu bisa segera saya pisah dalam waktu 1 detik itu akan sangat bangga saya sangat bangga. Tapi ternyata saya harus mengendapkan itu seminggu. Industri mana yang mau menerima proses seminggu? Gak ada. Ya akhirnya ternyata ozon ini bisa membuat hidrofobicity dari molekul protein ini, dia sehingga bisa ada aglomerasi, ada daya tarik antar molekul, sehingga harapannya itu bisa mempercepat proses tersebut. Itu hipotesa saya seperti itu. Akhirnya kan memang penelitian ozon itu berlangsung terus, tapi kok penelitian yang itu kok nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman juga bingung, ini mana Pak literaturnya? Yang nggak ada literaturnya ya kita sendiri. Akhirnya jadilah saya treatment itu dengan whey. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu 6 jam endapan itu bisa segera terbentuk. Nah bahagia dong saya, karena apa? Bisa saya pisahkan. Jadi saya itu mempercepat reaksi, tetapi tidak membuat konten atau komposisi dalamnya rusak, tapi tercapai cita-cita saya. Akhirnya apa? Ketika itu endapan terbentuk, ya saya ambil saja. Kemudian yang tidak menjadi endapan, itulah yang menjadi whey. Ya akhirnya disimpan dalam waktu berapa nih? 30 hari, nggak ada perubahan apa-apa. 30 hari masih bisa ya? Masih. Ya artinya endapan tidak terbentuk. Tinggal nanti sterilisasinya seperti apa. Endapan terbentuk tapi stabil. Tidak terus akhirnya makin banyak. Yang akhirnya separuh dari gelas itu adalah endapan. Tuh. Nah itu ternyata, betul juga ya.
Nah ini sekarang sedang skripsi, yang mudah-mudahan nanti untuk yang paten ya bisa terus nanti jangan bosan ya ini Ustaz, nanti terus menerus untuk kami repoti. Oke, selanjutnya ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah kami laksanakan di lab terpadu dan juga di lab CPR. Selanjutnya nextnya, saya meneliti lightness, kemudian saya juga meneliti ini fisik-fisik dulu. Saya meneliti tingkat kekeruhan. Ini ada kontrol yang tidak di ozon dan juga di ozon. Yang di ozon ya intinya itu ozon lama ya, saya melakukan penelitian sampai 45 menit karena memang jatah untuk memang kontak dengan ozon itu 45 menit. Nah itu ternyata saya bisa dapatkan itu secara bisa dilihat dari sebelah kiri lightness ya, kalau di zoom itu ozon itu ternyata menjernihkan gitu. Itu menjernihkan di umur penyimpanan yang mulai yang ke-15 itu sudah jernih itu. Oleh karena itu ini wah, limbah ini sangat membutuhkan. Ini limbah loh ini. Ini kalau mau dijadikan topik limbah ini limbah. Kalau mau dijadikan topik minuman ini minuman. Tapi ini jawabannya ternyata memang lebih cerah. Kemudian dari tingkat kekeruhan saja ya. Tingkat kekeruhan memang ya ini kami masih turbidity ya. Yang kami coba untuk yang sebelah kiri itu adalah turbidity yang kontrol ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah turbidity yang memang untuk perlakuan ozon. Kita bisa melihat di situ ada range yang sangat lebar. Kalau kita lihat range dari turbidity control itu sedikit dibandingkan dengan yang turbidity dari ozon. Maknanya apa di sini? Ozon itu sangat reaktif. Kita bisa nyetel turbidity-nya ke arah yang kita mau. Nah itu dari turbidity saja. Oke, selanjutnya ini adalah sedimentability. Jadi bisa sedimen gitu ya. Sedimen yang terjadi ya itu tadi sisa kasein, kemudian ada lagi yang kemudian mungkin protein-protein yang non kasein protein itu juga muncul dan juga tersedimen. Nah kita coba untuk yang sedimen ini, yang atas sendiri itu adalah hasil karya ozon, cepat tersedimentasi. Sementara kalau yang tidak di ozon itu cenderung susah banget membuat sedimen. Nah berarti alasannya jelas, di situ ozon memang diperlukan. Nah ini penelitian awal, masih harus dilanjutkan ke penelitian-penelitian berikutnya. Limbah itu udah banyak. Yang paling berat itu mungkin limbah yang non pangan. Di situ yang ada kimia. Kalau di sini kan paling banter kimianya adalah NaCl, gitu. Nah kalau di mungkin perusahaan yang memang cat gitu atau mungkin tekstil gitu yang warna ini mungkin sangat-sangat diperlukan. Oke, itu hanya sedikit saja sekelumit beberapa penelitian yang tengah dilakukan, dan mohon izin ini sekaligus di depan forum kami sedang membuat publikasi, jadi nanti Ustaz berkenan untuk masuk ke dalam salah satu penulis di tempat kami. Insya Allah besok submit ya. Ini yang submit tim semuanya. Nah jadi itu. Oke, ini tentang ozon. Cuma repotnya ini ada kekurangannya. Kekurangannya itu apa? Ternyata kekurangannya itu baunya hilang. Itu gimana caranya ya? Saya tuh masih belum bisa untuk menghilangkan. Dengan pemanasan juga masih sama, nempel terus. Kalau di air oke, Mbak Eva pernah dulu cerita kalau berapa menit itu entah 10 menit atau ya itu hilang. Tapi ini kalau dengan protein ya, dengan senyawa yang kompleks itu tuh nempel terus. Ini gimana ini? Aduh, ini notify kita tuh begitu
ozon ini masih ada ozon ini. Jadi ada, aduh coba kalau bisa dihilangkan ini jadi PR kita semuanya. Oke, sekarang ke Lombok, ke cabai. Nextnya. Jadi yang cabai itu yang harganya tinggi, kemarin harganya tinggi nggak beli ya, Ustaz, nggak beli puasa sambal. Kita jualan Pak. Oh iya, Dengan jualan ya. Sudah ada pabrik cabai giling. Malah memanfaatkan kesempatan. Nah harusnya itu tuh dicontoh proyek nasional ya. Gimana ya caranya? Oh, jadi besok akan mengadakan yang namanya riset kolaborasi pertanian Indonesia. Nah ini nanti mungkin dibina langsung oleh Kementerian Pertanian. Ini penting nih karena ini jawabannya tuh di sini, di ozon ini. Oke, selanjutnya tentang Chili. Kenapa kok saya jadikan base? Ya karena sederhana saja. Adik ipar saya penjual nasi Padang di Sumatera, namanya pagi sore. Itu kan ada di lintas Sumatera itu. Itu milik adik ipar saya. Nah, itu butuh cabai pasta yang awet gitu. Bukan terus akhirnya ada gilingan terus dia pakai truk diangkut ke, enggak, dia minta itu kan karena memang yang namanya bumbu masak kan ya mesti dipakainya kan sedikit-sedikit, tapi harus ada gitu. Dia pengen ada gudang khusus untuk yang cabai pasta. Nah itu, jadi seperti itu. Akhirnya ya berikan aja tentang pasta cabai karena sinkron dengan apa yang telah dilakukan di Batubara yang ada pasta dan sekarang sudah realisasi. Alhamdulillah pabriknya ya Allah itu kan tahun 2019 ya. Kita diskusi terus. Iya dan ada kok ya terrealisasi itu, nah itu luar biasa itu bro. Bukan kita biasa sih, Gusti Allah. Alhamdulillah ya bro. Iya, hanya dari omon-omon kemudian terus akhirnya kita kolaborasi kemudian Allahumma masbutin ya Allah ya. Iya. Wah, Ada sangat kehilangan seseorang. Iya. Karena COVID seperti ya. COVID ya, itu pionir kita di ozon itu. Ya, mudah-mudahan ini pionir-pionir yang lain yang akan menggantikan insya Allah. Oke, selanjutnya ini tentang Chili. Lagi-lagi juga, Chili itu rusaknya ada di mana sih sebetulnya? Rusaknya itu hanya di air dan di baja. Bagaimana cara ozon mengendalikan air? Ini jawabannya di sini. Ternyata water release itu kan berarti air yang keluar. Kalau bisa untuk kita tahan, atau mungkin di situ kan ada kesempatan air ini jangan sampai keluar dari sel. Maka disitulah kunci untuk bisa mempertahankan lombok atau pasta dengan baik. Ya iyalah kan kalau misalnya pasta yang busuk kan ada airnya di atas ya itu toh kan. Jadi ya itu sel. Kalau protein yang namanya protein itu hidup, itu dia bisa memegang air dengan baik. Makanya ya sudah, air saja yang kita coba untuk lihat. Nah ini ada beberapa tentang moisture content saja. Dengan ozon itu moisture contentnya bisa terkontrol kok. Kalau enggak tuh akan sangat radikal naik. Nah, bisa mengontrol moisture. Ternyata tadi itu jawabannya. Gudang jagung kok bisa 1 tahun ada kutunya, bahkan 6 bulan ada kutunya kok bisa. Belum mengenal CPR. Ada mengenal CPR itu terbebas itu. Kutu nggak ada karena di gudang-gudang yang ada di tingkat petani saja kan ada gudangnya. Itu ya belum ada yang namanya pengendalian dengan cara CPR dengan menggunakan plasma. Ya sederhana tetapi nggak tahu ya akhirnya sulit. Nah ini baru moisture. Kemudian ke arah TDS, total dissolved solid. Nah ini kok ada yang di atas di bawah. Sejak nol dari awal mula lama penyimpanan aja total dissolved solid yang dari ozon, perlakuan ozon bisa tinggi. Ini karena apa? Karena menjaga protein itu dengan baik. Akhirnya ketika dilarutkan kembali itu bisa lebih tinggi.
Ya kan cabai kan gitu, dia akan pedes itu kalau dia bisa nempel. Nah caranya tuh gimana ya? Kalau dental dissolved salinnya tuh bisa kita atur, maka ya akan tetap menjaga kualitas. Nah yang terakhir ini yang paling gongnya tuh water release memang ini kalau di terakhir kalau kita melihat ini itu di sana saja sudah kelihatan kalau ternyata yang namanya ozon tuh mampu mengikat air. Ya mungkin ini bukan direct efek, tetapi ozon kemudian menjaga protein barangkali ya, ini pada yang apa PBB seperti itu. Akhirnya air jadi terjaga. Kalau air jadi terjaga ya sudah beres itu permasalahan rendahnya kualitas. Nah mungkin itu yang bisa untuk saya sampaikan. Nah ini bagian dari penelitian yang masih terus kami lakukan, dan ini banyak harapan-harapan di belakang. Oh ya, oke. Ya mungkin itu dulu dari saya, dan sekiranya nanti ada yang ingin untuk didiskusi.